semuanya boleh melambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan ya. Senang sekali pada pagi hari ini ya, kita boleh kembali beribadah, terutama pada hari ini, minggu ini, kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus atau yang disebut dengan hari Paskah ya adik-adik ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian kepada kita memuji Allah kita, Tuhan kita. Kita katakan, ku mau bernyanyi bagimu Tuhan. Musik saja. Adik-adik yang bisa nyanyikan lagu ini adik-adik ya, minta untuk berdoa pembuka pada pagi hari ini. Dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami tubuh yang sehat atas kehidupan. Kami bersyukur juga kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang telah mati 3 hari yang lalu untuk menebus dosa kami. Dan pada hari yang ketiga, hari Minggu, Tuhan Yesus boleh bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Dan kami mau serahkan ibadah Paskah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati, memimpin dari awal hingga selesai. Berkati setiap kakak kami yang akan melayani sebagai musik, sebagai liturgis, dan juga yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh lebih sungguh lagi percaya pada Tuhan Yesus, menjadikannya sebagai juru selamat kami satu-satunya. Berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah semuanya boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke adik-adik, silakan duduk kakak-kakak semuanya. Ya. Oke adik-adik, masih tetap semangat memuji Tuhan? Ya, masih semangat? Koko lihat dulu. Oke, lambaikan tangannya masih semangat. Ayo, coba mana tangannya? Sekali lagi mana tangannya? Lambaikan. Iya, ya masih semangat ya, Juan, Gwini ya dan lain-lainnya.
Baik, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan naikkan kembali satu pujian. Kita katakan, Yesus, yes. Aku mau memuji Tuhan yang hidup dalam kami, yang ada di dalam hati kami. Kita katakan, Yesus, yes. Yesus, yes. Anak Allah. Bagiku selamatkan dan aku pun sekali lagi dari awal ya. Ayo berdiri aja. Yang hidup dalamku, yang anak Allah. Yesus yang selamatkanku. Dan aku pun mau setia. Dia muliakan namanya. Sama-sama katakan, Yesusnya. Yes, yes. Yesusnya. Sekali lagi ada nama. Kita juga punya ini, kita katakan, aku memuji Tuhan. Satu botol ini ya, siapa-siapa yang berani bertuhan. Ayo mari gerakan badan di rumah ya. Aku memuji Tuhan. Tuhan yang hidup dalamku, Ayo, gerakan kakinya Allah ya. Yesus yang selamatkan Yesus, yes. Yesus, yes. Ya, masih tetap semangat ya. Kita ke satu pujian lagi ya. Kita katakan sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ya kita tidak gentar karena kita tahu ya bahwa Yesuslah yang pegang hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia kami tak gentar, tak gentar. Banyak tahu yang pegang dari berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup.
Hidup jadi berarti. Oke, silakan. Oke adik-adik ya, Koko yakin adik-adik di rumah semuanya semangat memuji Tuhan ya. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk menaikkan firman Tuhan adik-adik. Satu pujian kita akan menaikkan kembali, kita katakan terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Sehingga Tuhan Yesus memilih jalan salib setiap kami. Untuk menebus setiap kami yang berdosa. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memulai memenangkan setiap kita. Baik, adik-adik semuanya, kita akan pujian ini, kita katakan, mahkota duri kepalamu. Ya. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranku, akan mengubah aku, menebus perbuatanku. Pilu di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu Tuhan, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sekali lagi adik-adik, mari kita sama-sama menganggap pujian ini adik-adik. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranku, akan merubah aku, menembus perbuatanku. Pilu di sekujur tubuhmu, sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakit kami, menyembuhkan sakitku. Ombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk salibmu Tuhan. Kasih untuk salib. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ko Akun. Sudah tepat. Silakan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak mengucapkan selamat Hari Paskah buat seluruh adik-adik di rumah ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan satu hari yang paling penting di dalam sejarah kekristenan, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit atas kematian. Ini adalah suatu makna yang sangat dalam untuk kami renungkan, bahwa iman Kristen bukanlah iman yang tidak masuk akal. Iman Kristen bukanlah iman yang tanpa pengharapan. Namun dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengharapan di dalam hidup kami, di dalam iman kami kepadamu. Tolong kami yang mendengarkan agar memahami akan firman Tuhan, dan tolong juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, dalam minggu ini kita merayakan 2 hari yang sangat penting. Apa itu? Ya, kita merayakan pertama Jumat Agung, kemudian kita merayakan pada hari ini yaitu Hari Paskah. Nah, apa arti Paskah? Perayaan Hari Paskah itu apa sih? Nah, perayaan Paskah adalah perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kebangkitan, tentu sebelum kebangkitan ada kematian. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus mati adik-adik? Ya. Nah, apa arti penting kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian yang kita rayakan di hari Paskah ini? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab tertulis bahwa setelah manusia meninggal dunia, hanya ada 2 pilihan di dalam hidup manusia atau bagi roh manusia. Yaitu pertama adalah maut atau kebinasaan, kemudian kedua adalah keselamatan atau hidup yang kekal. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di situ bisa ditampilkan? Roma pasal 6 ayat 23. Adik-adik di rumah kalau ada Alkitab boleh dibuka juga ya. Nah, mari kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, mengapa manusia bisa binasa atau masuk dalam neraka? Di sini dikatakan itu adalah upah dari dosa. Artinya dosa yang membuat manusia bisa masuk di dalam kebinasaan atau masuk di dalam maut, api neraka. Nah, namun apa yang membuat manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal atau masuk surga? Di sini juga dikatakan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang dapat membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal. Nah, dosa adalah permusuhan dengan Allah, atau di Alkitab dikatakan perseteruan dengan Allah. Maka harus didamaikan antara manusia dengan Allah, baru hal ini bisa beres dan manusia bisa masuk di dalam hidup yang kekal. Nah, di dalam Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus melakukan satu karya yang sangat luar biasa, yaitu penembusannya di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, sehingga kita terhindar dari maut dan kita akan masuk dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, bagaimana mungkin Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus bisa mati? Kita tahu Allah adalah roh yang memiliki kekekalan. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Maka Allah harus menjadi manusia yang kita rayakan ketika di hari Natal. Nah, adik-adik, ketika Yesus menjadi manusia, Yesus mengalami semua yang dialami adik-adik, dialami semua manusia. Tuhan Yesus pernah merasa sedih, Tuhan Yesus pernah merasa lapar, dia pernah kelelahan dan sebagainya. Namun satu yang tidak dialami oleh Tuhan Yesus atau tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah
dia tidak berdosa. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, mari kita simak, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, ya, dan mengalami apa yang kita alami, hanya satu saja, dia tidak berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus layak menggantikan atas dosa-dosa kita. Dia berkenan di hadapan Allah. Dia adalah anak Allah yang diutus. Oke, adik-adik, Jumat Agung yang kita rayakan pada hari Jumat kemarin ada karya terbesar dari Tuhan Yesus di dunia. Itu adalah puncak penderitaan dari Tuhan Yesus. Pernahkah adik-adik bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Apa kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang setara dengan hukuman mati di atas kayu salib? Ada? Tidak ada, adik-adik. Tuhan Yesus mati di dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, kok bisa sih menyatakan diri sebagai anak Allah dan dihukum? Bagi orang Yahudi, orang yang menyamakan dirinya dengan Allah adalah suatu penghujatan dan hukumannya adalah mati. Ya, nah ini ibaratnya gini, Ko Akhun hadir di depan kalian dan berkata, saya adalah Akhun, dan kalian semua marah-marah. Wah, ini menghujat Akhun ini bukan Akhun ya, ini harus dihukum. Nah demikian juga ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah, orang berkata bahwa dia menghujat. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus menunjukkan banyak tanda-tanda dan bukti bahwa dia adalah anak Allah itu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus dihukum di dalam kebenaran. Menyatakan dirinya anak Allah, namun oleh karena pernyataan tersebut, dia dihukum mati. Namun ketika, nah sekarang pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah begini. Nah kakak mengatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah. Apa bukti bahwa Yesus adalah Allah? Nah ini pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang juga yang di luar iman Kristen. Nah adik-adik, di dalam Injil adik-adik dapat menemukan banyak sekali ya hal-hal yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Beberapa kisahnya, misalnya Tuhan Yesus memulihkan, mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Kenapa bisa? Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan mata manusia. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta, dia mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Dan itu membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh yang dari sejak kecil juga. Ya, nah orang yang lumpuh, Tuhan Yesus yang menciptakan kaki manusia, dan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini ada beberapa hal yang menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Namun satu yang paling luar biasa bagi Ko Akhun adalah Tuhan Yesus mengampuni dosa. Dalam suatu kisah ketika Tuhan Yesus mengajar dan orang banyak berkerumun, ada sekelompok orang yang membawa temannya yang lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Karena tidak bisa masuk, mereka jebol atap rumah tersebut untuk menurunkan temannya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu ada di dalam Matius pasal 9 ayat 2b. Mari kita lihat ayatnya. Nah adik-adik boleh sambil buka ya di rumah ya ayatnya ya. Tuhan Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah orang Farisi yang hadir marah-marah. Siapa orang ini begitu lancangnya berkata dia mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Betul. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, maka Tuhan Yesus berhak untuk mengampuni dosa. Nah, manusia berhak mengampuni dosa? Tidak. Kita mungkin bisa mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, tapi kita tidak berhak mengampuni dosa. Hanya Allah. Di sini beberapa yang kakak sampaikan adalah bukti keilahian dari Tuhan Yesus. Oke, nah balik kepada para orang Farisi yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Pemerintah Romawi pada saat itu melalui Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan yang setara dengan hukuman mati pada Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Pontius Pilatus membuat sebuah alasan yang dibuat-buat untuk menyalibkan Yesus, yang biasa adik-adik lihat pada gambar biasa ilustrasi
penyaliban Yesus ada tulisan apa di atas? Ada yang tahu? Ada 4 huruf di situ ya. INRI. INRI. Apa kepanjangan INRI? Raja Mari kita lihat. Yahudi. Apa kepanjangan dari INRI? INRI ada Yesus Nazarenus Rex Iuderum. Artinya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, hal ini adalah alasan politis bagaimana Yesus disalibkan. Tidak ada tuduhan mengenai keagamaan orang Yahudi yang bisa menyebabkan Tuhan Yesus disalibkan. Karena orang Romawi bukan orang Yahudi. Nah, akhirnya alasan politis dipakai di sini bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengaku demikian dan Tuhan Yesus tidak pernah tertarik untuk menjadi raja dunia. Akhirnya Yesus, alasan ditulis di atas salibnya nanti adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Mengapa mengaku sebagai raja orang Yahudi dapat dihukum mati? Bagi mereka. Karena ini berarti pada saat itu penjajahan Romawi, barang siapa mengangkat diri menjadi raja berarti memberontak kepada Kaisar Romawi. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Maka Yesus dianggap sebagai pemberontak walaupun tidak demikian. Jadi Yesus mati di dalam kebenaran. Oke, kemudian Tuhan Yesus mengalami puncak dari penderitaannya, adik-adik. Apa yang dia terima? Dia menerima cambukan. Dia menerima pukulan bertubi-tubi. Bahkan para prajurit dengan alasan penyalibannya menghinakannya dengan membuat mahkota duri, pasangkan di kepala dan dihajar. Yesus berdarah-darah menanggung segala siksaan tersebut demi kita. Kemudian tidak sampai di situ, Tuhan Yesus dibawa berkilo-kilometer, 3 kilometer lebih, membawa sebuah salib yang sangat berat dan besar. Akhirnya pada puncaknya Tuhan Yesus disalibkan. Dan karena hari itu menjelang Paskah, untuk memastikan kematian Tuhan Yesus, seperti yang kita nyanyikan pada lagu tadi, lambung Tuhan Yesus ditombak untuk memastikan kematiannya. Tuhan Yesus tidak pura-pura mati, Tuhan Yesus tidak mati suri, tapi benar-benar mati demi manusia. Nah, adik-adik, kemudian kita melihat Tuhan Yesus ternyata tidak hanya mati. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Hal ini sudah Tuhan Yesus sampaikan terlebih dahulu, seperti yang dapat kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 32 sampai 33. Mari kita lihat ya. Nah, Lukas pasal 18 32 sampai 33, Tuhan Yesus berkata, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, ini di luar akal sehat. Orang yang mati bisa bangkit. Namun Tuhan Yesus menyatakan ini, dan banyak dari murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dengan hal ini. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, nanti akan ada kegemparan dan ketakutan. Ya, menarik. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan di dalam Paskah. Nah, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Hingga ada satu ayat berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kekristenan kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus menunjukkan dia bisa bangkit. Karena apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus? Mari kita melihat, karena Tuhan Yesus sebelumnya pernah berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Mari kita melihat. Nah, Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik, ibaratnya begini, ya. Kalau misalnya Ko Akun berkata kepada anaknya Ko Akun, ya, Papa akan kasih kamu uang jajan. Padahal Ko Akun nggak punya duit. Nah, artinya apa? Artinya Ko Akun memberi janji kosong atau berbohong. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup,
Kalau Tuhan Yesus setelah mati tidak bangkit dan tidak hidup kembali, maka Tuhan Yesus bisa kita katakan pembohong. Namun Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa akan kebangkitan dan hidup dengan kebangkitannya dari kematian. Nah, itulah makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada kita, adik-adik. Oke, nah kemudian inilah alasan mengapa kita memberitakan Kristus. Ya, sebagai orang Kristen kita tidak memberitakan diri kita sendiri. Kita tidak membanggakan diri kita di atas mimbar, tapi kita memuliakan Tuhan Yesus di atas mimbar gereja di dalam pemberitaan Injil. Karena kita memberitakan yaitu Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Oke, nah adik-adik, itulah arti pentingnya Paskah. Paskah satu, membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar memiliki kuasa membangkitkan seperti yang difirmankannya. Artinya Tuhan Yesus tidak hanya omong kosong, tidak hanya berbicara saja bahwa dia kebangkitan, tapi dia membuktikan di dalam dirinya ada kuasa kebangkitan. Puji Tuhan. Kemudian kedua, ya, kita beriman kepada Allah yang hidup, ya, yang memberikan harapan hidup yang kekal kepada semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Kita bukan beriman kepada Allah yang mati, Allah yang berupa patung dan sebagainya, tetapi Allah yang hidup, bangkit dari kematian, dan dia berjanji, barang siapa menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga akan memperoleh hidup yang kekal dan kebangkitan. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kakak akan menjelaskan makna dari Paskah di dalam sebuah ilustrasi sulap. Suka sulap? Wah, kayaknya suka ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah, kakak ingin menunjukkan ini ada sebuah tali. Ini ibarat hubungan antara manusia dengan Allah pada mulanya begitu sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia dapat bertemu dengan Allah setiap hari, kita dapat bertatap muka dengan Allah. Ya, begitu sempurna, begitu luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu di Taman Eden, adik-adik bisa melihat bahwa iblis tidak senang dan datang menggoda manusia. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah manusia tergoda? Nah, adik-adik bisa melihat ya, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga hubungan itu terputus. Manusia tidak lagi dapat hidup bersama Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Namun manusia bukan tanpa usaha. Manusia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Melalui apa? Melalui agama, melalui perbuatan baik, manusia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah. Namun adik-adik melihat segala ibadah manusia, segala perbuatan baik manusia tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Adik-adik melihat ada sambungan di antara tali ini, ya. Hubungan manusia dan Allah tidak pernah bisa sempurna karena manusia tetap melakukan dosa. Maka Allah memiliki rencana lain untuk menyelamatkan manusia, untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini dengan mengirim anaknya satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang menjadi manusia dan mati bagi dosa-dosa kita. Ya, kita melihat dosa kita seolah-olah ditutupi di dalam penyaliban. Kita melihat. Oke. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mati bagi kita. Dan kemudian dia bangkit. Dan adik-adik dapat melihat akhir dari karya dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan hubungan manusia dan Allah kembali sempurna. Adik-adik, akhirnya kita bisa bahwa kita dapat kembali berdamai dengan Allah oleh karena Kristus yang mati bagi kita. Puji Tuhan, itulah makna dari Paskah bagi kita.
Mari kita senantiasa bersyukur dan kita terus berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, tidak akan melepaskan keselamatan ini. Setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, mendamaikan hubungan kami yang telah rusak bersama Allah, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Allah begitu mengasihi kami sehingga mengusahakan jalan perdamaian sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul bersama Pencipta kami tanpa dihakimi, tanpa takut lagi. Oleh karena Tuhan Yesus telah membenarkan kami. Tolong adik-adik kami untuk setia kepada Engkau melalui momen Paskah ini. Kami semakin memahami bahwa Tuhan mengasihi kami dan ingin menebus kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik tunggu sebentar ya. Kita akan melihat berikutnya ada video yang ingin ditampilkan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Bunga di taman, oh Yesusku. Nah, ia melainkan beroleh. Cice mengucapkan. Kakak mengucapkan. Kakak mengucapkan. Kakak mengucapkan. Kakak mengucapkan. Selamat Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari
Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oke, adik-adik semuanya gimana? Ya, penampilan dari adik-adik kita semuanya dan juga ucapan selamat Paskah dari Koko dan juga Cece-nya. Ya, harapan Koko dan Cece-nya semoga kita bisa beribadah secara tatap muka kembali. Ya, semoga kondisi semakin kondisif ya, adik-adik semuanya ya. Jadi kita semua bisa beribadah secara offline ya, tatap muka di dalam gereja ini. Baik, Koko akan menyampaikan beberapa pengumuman adik-adik semuanya. Untuk persembahan yang adik-adik mau berikan bisa langsung transfer ke rekening yang telah dikasihkan di setiap grup masing-masing ya adik-adik ya. Jadi nanti persembahan itu akan diinfo kembali oleh kakak-kakaknya ya, siapa-siapa saja sudah memberikan persembahan. Kemudian untuk minggu depan kita tetap ada ibadah seperti biasanya di kelas masing-masing. Untuk link Zoom-nya ataupun link YouTube-nya akan dibagikan oleh kakak-kakaknya atau pokoknya cece-cecenya sebelum ibadah akan dimulai. Ya adik semuanya. Baik, untuk kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita sebentar lagi. Untuk doa penutup saya minta saya minta sebelumnya kita akan doa penutup dulu ya. Kak Sur akan membimbing kita untuk berdoa. Ya, adik. Ya, mari kita berdoa, adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah kepada Tuhan di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Berkatilah ya Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah, lalu Tuhan yang memberkati dan menjaga mereka. Iman percaya mereka kepadamu dari kecil hingga dewasa. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan berkati kami guru-guru sekolah minggu yang Engkau mau pakai, supaya kami boleh selalu hidup di dalam kasih setia Tuhan, penuh tanggung jawab, penuh disiplin, dan sungguh-sungguh kami beriman kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Kalau Koko lihat tadi di Zoom masih banyak yang belum buka kameranya. Yuk, coba dibuka dulu ya. Yang belum buka coba dibuka kembali ya kameranya. Baik. Oke, baik. Aku lihat lagi. Yuk, yang belum buka silakan dibuka. Oke. Sudah belum? Oke, masih ada yang belum buka. Ya, sebentar. Soalnya mau di screenshot dulu ya. Sebentar, adik-adik. Masih yang belum ada yang belum buka kayaknya tuh. Lihat ya. Oke. Ya, dibuka lagi, dibuka kameranya, di-on-kan semuanya ya. Baik. Kalau sudah, semuanya senyum dulu. Senyum, Cece akan men-screenshot ya. Sudah belum? Silakan di-screenshot ya. Ya, diberikan senyuman yang terbaiknya adik-adik ya. Senyumnya. Ya, gaya-gaya sedikit juga boleh ya. Ada yang peace ya, gini juga boleh. Boleh ya, terserah lah kalian. Yang bagus yang mana ya adik-adik ya. Oke. Sudah?
Nice. Sudah Koko cecenya? Belum ya? Belum. Jangan dimatikan dulu. Tetap bergaya ya. Tetap selfie. Ah. Berikan gaya terbaik kalian ya adik-adik ya. Ya. Sudah ya Cece? Kokonya? Kasihan, adik-adiknya masih bergaya soalnya. Sudah ya? Sudah boleh? Sudah. Oke ya, sudah cukup ya. Akan ditampilkan ya? Di depannya nanti ya? Oke, akan ditampilkan sebentar ya adik-adik ya. Oke. Ya, senang sekali ya antusias adik-adik semuanya ya. Sudah. Oke adik-adik ya, sudah. Oke, kebaktian ibadah sekolah minggu kita berakhir di sini dan sebelum menutup ibadah ini, oke. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu ini, jadi koko-kokonya sama cecenya ingin mengucapkan apa? Selamat Hari Paskah, dadah, terus memberkati. Ya, adik-adik semuanya. Oke, bye-bye, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Dah. Ayo, suaranya bilang dadah. Dah. Dadah. Dadah, bye. Dah. 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 Dadah. Loh. Kok ada tangan? Nah. Itu papa. Itu papa, papa. Papa.